Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian lebih semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan kembali lagi di podcast SMP Al Muslim dengan tema yang sangat spesial di bulan November ini. Dan tema kita pada hari ini adalah perkuat makna pahlawan dalam integritas pemuda. Perkenalkan, saya Daryl Danendra Priyadi dari kelas 8 Umar bin Khattab. Dan saya akan menjadi host pada acara podcast hari ini. Nah, telah hadir di samping kita salah satu narasumber yang hebat yang akan menginspirasi kita untuk memperkuat makna kepahlawanan. Assalamualaikum Mas Nopal. Waalaikumsalam Daryl. Alhamdulillah bisa datang ke SMP Al Muslim ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik meskipun masih agak batuk ya. Kayaknya kamu juga batuk kan sama, ya? sama. Musimnya lagi batuk, tapi semoga kita semua bisa diberikan kesehatan. Jadi sebelum masuk ke podcast mungkin aku mau cerita dulu ya kenapa kok bisa sampai di sini gitu ya. Wah, boleh. Jadi ceritanya tuh kemarin hari Jumat kalau nggak salah itu Ustadz Yogi itu nulis di grup alumni gitu kan, di grup WhatsApp. Kita kan ada grup alumni itu. Oh iya. Siapa yang mau jadi podcast itu? Nah, ternyata tuh udah pada rame tuh, tapi angkatanku yang rame. Jadi kalau saya kemarin ada Marsetio dan kawan-kawan itu udah rame lah, intinya mereka lempar-lemparan, ini aja Ustadz gitu. Nah, saya kan awalnya nggak lihat WA, nah terus dikasih tahu sama adik saya Noya itu yang kebetulan juga alumni SMP sini juga. Jadi itu loh Mas, grup alumni itu rame, jadi kayaknya bakal ada podcast gini lagi lempar-lemparan gitu. Akhirnya saya lihat kayaknya udah ada yang jadi narasumber nih gitu. Jadi saya merasa aman gitu. Nah, ternyata besoknya malah saya dicatat sama Ustadz Ais gitu untuk disuruh mengisi di sini ya. Alhamdulillah saya juga pas lagi longgar juga. Jadi sebenarnya seneng banget sih bisa kembali ke SMP Al Muslim ini, karena ya mungkin ingatan saya terakhir di SMP Al Muslim ini tahun 2015 mungkin ya, kayaknya udah lama banget itu. Dulu bangunannya masih belum seperti ini sih, jadi benar-benar berbeda lah, vibes-nya itu udah berbeda gitu. Bahkan kayaknya seragam aja juga udah beda gitu. Jadi kayak benar-benar udah baru ya ini SMP Al Muslim ini, walaupun memang masih banyak yang kenal dengan ustadz-ustadzah yang dulu juga mengajar saya. Jadi sekaligus temu kangen juga gitu sama ustadz-ustadzah gitu. Alhamdulillah bisa nyambung silaturahmi lagi. Wah, jadi kayak berasa balik kampung ya Mas. Iya sih, walaupun memang sebenarnya kampung juga di sini aja. di area sekolah, jadi ya bolehlah dibilang balik kampung. Saya izin memperkenalkan ke teman-teman ya Mas Naufal. Monggo boleh, silakan. Jadi, Mas Naufal memiliki nama lengkap Naufal Arik Pangarsa. Mas Naufal menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan gelar Magister Arsitektur. Beliau lahir pada bulan Juli 2000 di Malang, Jawa Timur. Mas Naufal juga memiliki segudang prestasi yang ia capai dengan kerja keras. Salah satunya adalah beliau menjadi pemenang dari lomba internasional desain apartemen di IKN. Bisa begitu ya, ngeri. Ya walaupun sebenarnya bukan kerja keras saya sendiri sih, karena itu sebenarnya tim juga. Jadi gabungan ya dengan teman-teman di ITB kemarin itu tahun 2023 tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Ya, kita mulai dulu ya Mas. Boleh. Nah, spill dulu dong Mas. Siapa saja saudara-saudara yang sekolah di SMP Al Muslim? Dan kira-kira mengapa nih ya? Kenapa memilih SMP Al Muslim? Ya, jadi sebenarnya kalau saudara, saya kan 3 bersaudara, saya yang anak pertama. Lalu ada adik saya itu namanya Noya, mungkin beberapa subscriber YouTube juga udah tahu nama Noya. Itu dulu juga alumni SMP Al Muslim ini. Dan lalu adik saya yang paling kecil namanya Noka. Itu kayaknya temanmu kan, Noka? Ya, di 8A itu. Satu kelas? Beda. Oh, beda. Tapi ya kemarin soalnya kan pas briefing juga katanya hostnya itu Daryl gitu kan. Nah, terus aku tanya ke Noka, kamu kenal ini deh, kenal Daryl? Oh iya, itu temanku gitu. Jadi mungkin
padahal saya sama Noka itu bedanya udah jauh banget sih. Jadi saya udah merasa tua juga. Senior. Ya tapi masih inilah, masih muda lah kan ya, mukanya saya masih muda kan. Nah, iya. Jadi ini 3 N depan-depannya N juga kan. Nah iya, saya kan Naufal. Nah kalau Noya itu sebenarnya nama aslinya kan Naura. Nah kalau Noka itu nama aslinya Nauka. Nah jadi kita itu nau gitu. Iya, jadi memang orang tua sengaja bikinnya gitu sih, namanya nau gitu biar sekolahnya pun juga sama. Biar unik. Iya. Nah ini sebenarnya menarik sih, kenapa kok sampai sekolah di SMP Al Muslim itu. Kalau sebenarnya alasan jujurnya sih karena deket ya. Iya. Bukan karena muluk-muluk apa gitu, tapi sebenarnya karena deket gitu. Tapi selain itu juga karena di Al Muslim ini kan pelajaran Islamnya kan ada gitu ya. Bagus jadi, gitu ya. Bagus. Jadi secara orang tua itu ingin anak-anaknya itu bisa lebih berkarakter gitulah intinya. Karena sebenarnya kalau mau cari pinter aja itu zaman sekarang itu gampang gitu ya. Iya. Tapi kalau soal karakter itu mungkin zaman sekarang mulai sudah tergerus gitu. Jadi ya, jadi mungkin harus dipupuk mulai dari kecil gitu, karena nantinya akan bisa berguna saat mereka udah dewasa gitu. Oke, jadi kan dulu Mas Naufal kan juga dulu sekolah di Al Muslim ya kan ya. Nah dulu prestasinya apa aja yang pernah diraih? Wah jujur udah lama banget ya. Salah satu 10 tahun yang lalu. Saya juga agak sedikit lupa sih kalau prestasi, tapi yang jelas dulu itu saya sering ikut robotik ya. Jadi beberapa kali itu memang alhamdulillah diberi kesempatan untuk juara di di lomba robotik, meskipun sebenarnya saat itu dulu belum mewakili Al Muslim gitu, karena saya ikut les di luar gitu. Tapi yang sedikit itu dulu walaupun saya sebenarnya ikutnya di luar itu, tapi ustaz-ustaz itu juga mengapresiasi saya gitu. Jadi selama sudah menang dan lain-lain, bahkan sampai ustaz-ustaz itu ada yang minta foto saya juga gitu, karena mau dikenang. Iya, mau dikenang gitu. Jadi ya sebenarnya seneng banget sih, karena dulu sering banget sih ikut robot gitu. Kalau prestasi lain di ini apa ya? Karena saya juga pernah ikut lomba futsal, ya nggak pernah juara, kalah. Lomba futsal kalah, terus apa lagi ya? Mungkin sedikit pengalaman yang berharga itu dulu saya pernah jadi ketua OSIS gitu sih. Meskipun memang saya akui saya belum bisa menjadi ketua yang baik ya dulu ya. Jadi mohon maaf teman-teman dulu yang mohon dimaafkan ya. Yang jadi anggota OSIS saya dulu, kalau saya mungkin masih kurang jadi ketua OSIS ya. Tapi itu kan proses belajar ya. Nanti kalau nggak diberi kesempatan jadi ketua itu ya mungkin saya nggak bisa lebih ini ya, berani berbicara di depan atau apa itu. Jadi karena jadi diberi kesempatan itu, jadi apa istilahnya, kayak termotivasi untuk bisa lebih belajar caranya ngomong atau caranya mengatur segala sesuatu, memanage sesuatu. Jadi seperti itu sih. Jadi bermakna banyak ya. Iya ya, jadi mungkin kalau kembali ke pertanyaan ya karena ini sih, karena deket aja. Iya, itu alasan jujurnya ya. Nah, ya itu. Baik, mari kita masuk ke tema ya, Mas. Oke, siap. Oke, pertama, apa makna pahlawan menurut Mas Naufal? Nah, ini sebenarnya tema ini menarik ya, karena pahlawan itu mungkin kalau dari dengar kata pahlawan itu apa sih yang diingat? Karena kalau aku ya biasanya itu dengar pahlawan ini ingatnya ya pahlawan nasional gitu kan ya. Kayak Soekarno, mungkin Bung Tomo yang menggerakkan semangat arek-arek Surabaya gitu. Tapi sebenarnya makna pahlawan itu setelah aku baca-baca ya, tentu saja aku harus baca-baca tuh sebelum datang ke sini, masa nggak baca-baca dulu kan ya. Jadi harus baca literatur. Nah, itu ternyata pahlawan itu sebenarnya sangat luas gitu maknanya itu. Bahkan kalau pernah sering dengar ya, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya kan. Ya, itu fakta sih. Sebenarnya berarti kan sebenarnya makna pahlawan itu sangat besar ya. Tapi sejauh ini yang saya pahami itu adalah sebenarnya seorang pahlawan itu seseorang yang punya prinsip kuat, tapi yang bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Nah, mungkin yang bisa digarisbawahi itu berkontribusi terhadap lingkungannya. Nah, lingkungannya di sini ini kan berarti menjurus kepada apa ya istilahnya, apa yang sedang kita lakukan. Misal saya sering di bidangnya arsitektur gitu ya. Berarti lingkungan saya lingkungan arsitektur. Nah, apa sih kontribusi positif saya di arsitektur? Mungkin kamu sekarang jadi siswa SMP. Jadi sesuaikan dengan lingkunganmu, kamu bisa berkontribusi apa sih sebagai siswa SMP itu? Apakah bisa menjadi contoh untuk teman-temanmu yang baik dan lain-lain. Jadi
menurut saya seorang pahlawan itu harus bisa berkontribusi baik terhadap lingkungannya itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk lah bilang kayak kita harus menang perang atau apa gitu, karena ya sekarang eranya sudah bukan era perang lagi gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa berbuat baik, berkontribusi terhadap lingkungan kita, minimal untuk lingkungan kita dulu gitu. Jadi kata kuncinya pahlawan itu orang yang berkontribusi untuk lingkungannya. Iya. Jadi karena berkontribusi untuk lingkungannya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk kepentingan orang-orang banyak gitu. Jadi orang yang bisa saya menahan ego pribadi untuk kepentingan orang banyak itu jauh lebih penting. Jadi seperti itu untuk mana pahlawanan sendiri yang sampai saat ini saya pahami gitu ya. Tapi jangan sampai gelar pahlawan itu sampai menjadi bukan hilang, maksud saya kayak menjadi dicari-cari gitu ya, karena kayaknya zaman sekarang itu pada ini ya kita itu pada sering haus validasi gitu ya, karena kayak mungkin zaman sekarang udah semua serba medsos dan lain gitu, jadi semua dipamerin di medsos gitu. Tapi jangan sampai flexing gitu ya, kita jangan sampai seperti itulah, karena itu nanti akan menghilangkan dari nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Jadi pahlawan itu bukan berarti kita itu mengakui, tapi lebih ke diakui gitu ya. Jadi diakui oleh orang lain gitu, apa sih kontribusi kita, seperti itu. Baiklah, terima kasih ya. Selanjutnya nomor 2, apakah ada pengategorian untuk menyandang gelar sebagai pahlawan? Kalau kategori itu sebenarnya kembali ke yang pertanyaan awal ya. Jadi karena makna pahlawan itu sangat luas, jadi kategori itu ada banyak. Mungkin yang sering kita ketahui adalah pahlawan nasional dan lain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pahlawan itu kan tergantung kita berkontribusi apa sih gitu kan. Misal saya di bidang arsitektur gitu, lalu saya bisa berkontribusi positif misal dengan mendesain bangunan yang bisa berguna untuk masyarakat atau apa, itu kan bisa jadi saya bisa dikatakan sebagai pahlawan gitu. Tapi selain itu mungkin kalau dari suka sepak bola nggak? Atau nonton sepak bola gitu? Nonton balapan sih. Oh, balapan. Jadi mungkin ya sebagai contoh kalau misal kayak sepak bola gitu ya. Misal katakanlah tahu Cristiano Ronaldo kan? Tahu. Cristiano Ronaldo dia mencetak gol di menit-menit terakhir untuk memenangkan mungkin zaman dulu Real Madrid gitu ya. Ya dia bisa disebut sebagai pahlawan juga kan? Walaupun sebenarnya bukan pahlawan nasional gitu, tapi dia juga bisa sebagai pahlawan juga. Jadi dari sini sebenarnya kalau berbicara kategori itu bisa disesuaikan ya dengan apa sih kontribusi kita. Bahkan kayak guru itu pahlawan di bidang pendidikan dan lain. Jadi jangan mempersempit apa istilahnya makna pahlawan itu sendiri hanya untuk pahlawan nasional. Kita semua itu bisa sebenarnya jadi pahlawan. Bahkan ya saya yang belum jadi apa-apa pun itu juga bisa juga menjadi pahlawan kalau misal kita memang bisa berkontribusi baik gitu. Baik, selanjutnya apa istimewanya menjadi seorang pahlawan? Nah, sebenarnya kalau menjadi pahlawan itu tidak untuk merasa untuk menjadi istimewa, tapi kalau sikap-sikap pahlawan itu seringkali yang kita tahu kan lebih ke prinsipnya kuat gitu kan ya. Lalu dermawan bisa, lalu secara moral sih yang paling pentingnya adalah moral dan etikanya itu tinggi gitu, sehingga bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang mengikutinya gitu. Karena biasanya seorang pahlawan itu adalah sosok leader juga gitu seringkali. Jadi bagaimana dia bisa menginfluence positif untuk lingkungannya dan lain-lain. Jadi dari keistimewaan tersebut itu sebenarnya kita bisa teladani sih ya. Kita sesuaikan dengan bidang kita, misal saya di bidang arsitektur atau kamu misal jadi siswa SMP yang sedang belajar, itu apa sih kira-kira yang sikap-sikap pahlawan yang bisa diteladani gitu. Jadi mungkin istimewanya gitu, tapi jangan sampai ya itu kembali lagi, jangan sampai harus validasi juga itu ya. Oh ini aku loh pahlawan udah begini ya, jangan seperti itulah, karena itu nggak baik juga gitu. Ya nggak baik gitu. Kalau kebanyakan kan ya seperti biasa prinsipnya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Ya benar. Selanjutnya ya Mas. Oke. Mengapa menjaga kehormatan atau marwah pahlawan itu sangat penting? Mungkin kalau di pertanyaan ini bisa disambungkan ke pahlawan nasional gitu ya, karena kalau pahlawan nasional itu sudah berjuang, berkorban untuk kemerdekaan bangsa kita gitu ya. Jadi
kalau kita mau cari dari Sabang sampai Merauke itu cerita pahlawan itu banyak banget kan. Jadi bahkan kita aja mungkin nggak hafal satu-satu gitu ya cerita. Mungkin yang kita hafal yang pahlawan-pahlawan yang dari daerah kita sendiri gitu. Jadi tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan tentang siapa pahlawannya itu, tapi apa yang mereka lakukan untuk lingkungannya itu. Jadi dari apa? Misal kamu meladani seorang pahlawan A itu sesuai dengan bidangmu, sesuai kamu lagi belajar, lagi pendidikan gitu ya. Cari pahlawan-pahlawan yang istilahnya sesuai dengan bidangmu supaya kamu bisa ikut andil dalam menjaga marwah bagaimana sih semangat kepahlawanan itu. Jadi bukan hanya mengangkat senjata dan lain-lain, tapi lebih ke arah semangat belajar. Lalu mungkin kalau saya karena sudah terlalu banyak di bidang arsitektur ya, jadi siapa sih pahlawan-pahlawan yang bisa memberikan dampak positif dari segi arsitektur dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungannya gitu supaya kita itu bisa lebih terarah gitu ya perjuangan kita itu. Jangan sampai kita berjuang yang misalnya bukan expertise kita gitu loh, tapi lebih sesuaikan dengan kondisi kita saat ini gitu. Kata bijaksananya banyak banget. Nggak sih, sok bijaksana aja sih ini kayaknya. Baik Mas, selanjutnya keteladanan apa saja yang bisa diintegrasikan pada pemuda saat ini? Oke, sebenarnya ini pertanyaan ini juga udah banyak ya tadi ya, gue sebutin juga ya. Mungkin bisa diulang lagi kayak cara etika dan moral itu yang paling utama sih, karena ya mungkin kamu juga sering dengar ya, negara kita itu nggak kekurangan orang pinter gitu, tapi kekurangan orang yang jujur atau yang bermoral dan lain-lain. Jadi utamakan hal itulah kalau untuk saat ini tuh, karena ya sebenarnya pinter atau enggak itu 11-12 sih ya, semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan bidangmu itu. Iya, karena dengan itu pahami dirimu, kekuranganmu itu apa, kelebihanmu itu apa. Dengan itu kamu bisa lebih lebih tahu tentang dirimu dan semangat kepahlawanan itu seperti apa gitu. Baik, next. Saat ini siapakah musuh terberat dan apa senjata yang paling ampuh untuk menghalaunya? Sebenarnya rintangan itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Mungkin nanti dari sekarang kan SMP, mungkin nanti SMA rintangannya beda lagi, mungkin nanti kuliah beda lagi, kerja pasti beda lagi. Tapi sebenarnya ada sih satu musuh yang paling berat itu, yaitu diri sendiri. Ya gimana ya, walaupun memang kadang sok puitis gitu ya, musuh terberat diri sendiri, tapi memang kenyataannya seperti itu yang saya rasakan gitu. Karena ya jujur saya juga sering malas gitu dulu. Malas belajar. Semuanya pasti ada malas. Ya itu menurut saya manusiawi sih, malas belajar atau malas ngapa-ngapain gitu. Tapi dari situ makanya kita harus pahami itu loh, musuh terberat itu gimana sih. Misal kayak saya ini kadang malas gitu. Bagaimana sih untuk mengatasi kemalasan itu? Nah itu dengan kita mengetahui sumber permasalahan itu apa, maka kita bisa istilahnya tahu solusi yang kita lakukan itu apa. Misal kalau saya kayak malas gini, oleh karena itu biasanya saya tulis target gitu ya, kayak apa yang harus selesai kayak besok-besoknya. Dengan tahu target yang belum selesai itu jadi lebih bisa termotivasi gitu, atau tertekan ya lebih tepatnya. Kalau dari biasanya kalau ngerjain PR gimana? Mepet waktu atau gimana? Sistem kebut semalam. Oh ya kan. Tahu nggak kenapa sistem kebut semalam malah bisa cepet itu? Nggak tahu, soalnya udah adrenalin rush tertekan gitu kan. Sebenarnya sama juga sih, aku juga sering kali kayak gitu. Jadi kayak karena kita merasa tertekan gitu malah lebih cepat gitu ya. Tapi ada baiknya memang kita tetapkan target dan lain-lain gitu. Dengan ada target itu kita bisa lebih termotivasi lah. Jadi ya kembali kalau ke pertanyaan ya, musuh terbesar itu diri sendiri. Makanya pahami kekuranganmu itu apa. Dengan kamu memahami kekuranganmu itu apa, maka istilahnya bisa tahu lah solusi yang harus dilakukan itu seperti apa. Karena ya setiap manusia kan pasti punya kelebihan dan kekurangan kan. Pasti. Iya, kayak saya mungkin punya kelebihan, tapi ya saya juga punya kekurangan yang banyak banget mungkin. Jadi ya harus dari situ kita harus bisa paham gitu supaya untuk ke depannya itu bisa paling tidak walaupun tidak memperbaiki sepenuhnya ya dikurangi lah. Misalnya kayak saya rasa malas ya malasnya dikurangi dan lain gitu. Jadi mungkin itu sih. Baik, next. Siapa pahlawan yang paling menginspirasi Mas Naufal? Jadi ini pertanyaan yang lumayan sulit ya, karena
mengingat jasa para pahlawan, mungkin kalau ini konteksnya pahlawan nasional itu sangat besar dan sangat banyak untuk negara kita. Jadi mungkin kalau rasanya kayak tidak enak kalau menyebutkan hanya salah satu pahlawan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang saya teladani, tapi mungkin kalau untuk yang paling menginspirasi itu adalah orang-orang yang pernah terhubung dengan saya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, yang paling menginspirasi itu adalah orang tua dan guru dan dosen gitu. Jadi karena bagaimanapun ya sampai detik ini saya nggak mungkin bisa sampai di titik ini juga gitu loh. Walaupun memang sekarang juga belum jadi apa-apa juga sih. Tapi ya semua ini juga berkat kontribusi dari orang tua, dari guru, dari dosen-dosen saya yang waktu kemarin belajar. Jadi karena kalau saya itu kayak sesuatu yang menginspirasi itu harus ikut merasakan gitu supaya relate gitu ya. Karena ya mungkin kita bisa sih kayak cerita pahlawan dunia atau siapa gitu kita bisa teladani, tapi kan sometimes itu bukan di era kita atau tidak relate dengan kita gitu, sehingga angka lebih baiknya kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau saya meladaninya orang-orang yang saya dekat dengan saya dan terhubung dengan saya, salah satunya yaitu orang tua, guru dan juga dosen gitu. Baik, next. Menurut Mas Naufal, bagaimana cara menjadi pahlawan di era saat ini? Era saat ini memang ini ya sangat-sangat macam-macam lah, kayak semua hal itu, bahkan tahu AI juga kan ya. Nah, semua itu sudah serba teknologi dan AI. Jadi kita harus ini ya pahami dulu bagaimana era saat ini itu berjalan gitu ya. Kayak mungkin zaman kita dulu itu zaman ustadz kita dulu waktu kecil itu juga akan berbeda dengan zaman kita sekarang gitu, sehingga approach-nya itu akan berbeda pasti, cara meneladaninya itu. Jadi kembali lagi pahami dulu lingkunganmu itu apa, lalu sesuaikan dengan pahlawan yang istilahnya sesuai dengan bidangmu itu. Jadi semisal kamu sekarang lagi di bidang pendidikan, ya cari pahlawan-pahlawan yang istilahnya bergeraknya di bidang pendidikan. Mereka itu apa sih ide-idenya, gagasannya itu apa yang mungkin bisa berguna untuk kelanjutan studi belajarmu dan lain-lain gitu. Mungkin kalau saya ini karena di bidang arsitektur, jadi ya saya harus mengetahui kayak pahlawan-pahlawan yang di bidang arsitek itu gimana, di bidang arsitektur itu gimana. Jadi maaf ya kalau agak bulat-bulat sedikit ya, tapi sebenarnya intinya gitu ya, karena kembali lagi berbeda bidang atau berbeda lingkungan itu approach-nya itu akan berbeda gitu. Tidak bisa disamakan, tapi paling tidak itu yang jelas semangat perjuangannya itu harus tetap terjaga, dan juga etika dan moral itu sih. Karena aku kayak etika dan moral itu sangat penting lah untuk era saat ini itu. Jadi karena yang membedakan kita manusia dengan apalagi yang zaman sekarang AI itu adalah yaitu etika dan moral. Kita itu punya sebagai sisi humanis ya, sisi human itu adalah etika dan moral itu. Karena kayak saya di bidang arsitektur gini ya, sebenarnya AI itu juga sudah banyak membantu cara-cara mendesain dan lain-lain gitu. Jadi bahkan saya itu pernah baca kalau salah AI itu sekarang lebih pinter dari manusia itu sekitar 60% atau 70% gitu. Jadi sebenarnya AI itu bukan untuk dimusuhi ya, tapi bagaimana zaman sekarang ini kita harus bisa bekerja sama justru dengan AI, karena manusia yang tanpa AI itu akan kalah dengan manusia yang bisa memanfaatkan AI gitu. Jadi dari situ ya, ini mungkin agak melenceng dari topik sedikit ya, tapi intinya kita harus paham era kita sekarang itu gitu. Saya pernah pakai AI juga gitu nggak? Sering. Apa, ChatGPT? Copilot. Copilot. Yeah. Copilot itu punyanya ini ya, Edge itu ya. Baik, last one. Apa saran atau pesan Mas Naufal untuk siswa-siswi SMP Al Muslim? Aduh, pesan ini udah kayak paling tua gitu ya saya. Pesan untuk adik-adik. Advice. Sebenarnya saya simpel sih ya. Kalau nggak salah dulu itu visinya Al Muslim menjadikan generasi yang khalifah fil ardh yang rahmatan lil alamin gitu ya. Sekarang masih itu ya.
Sekolah Sang Pemimpin. Sekolah Sang Pemimpin yang menjadikan generasi Khalifatul Fil Ard yang rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya kembali lagi ke visinya Al Muslim itu sih. Nggak tahu ya, saya merasa kayak visinya itu sangat dalam gitu makna dari SMP Al Muslim itu. Tapi kayaknya nggak SMP doang sih, sampai Al Muslim yayasan semua juga ya. Jadi itu makna yang sangat dalam sebenarnya kalau kita breakdown satu-satu, dan itu sesuai juga dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang semangat pahlawanan untuk integritas pemuda dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa menjadi generasi yang, karena kita kan generasi penerus bangsa ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi generasi yang Khalifatul Fil Ard di bumi ini, tapi yang istilahnya bisa bermanfaat rahmatan lil alamin, jadi bermanfaat bagi seluruh alam. Dan di sini kan seluruh alam ya, bukan hanya manusia, tapi ya seluruh alam itu ada ekosistem dan lain-lain. Jadi bagaimana kita itu bisa menjadi generasi yang baik itu. Jadi pesannya tetap pertahankan nilai-nilai yang sudah ditekankan di visi Al Muslim itu. Nggak tahu siapa yang bikin visinya itu, kok bagus banget ya. Big brain itu yang bikin. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf kalau tidak memberikan motivasi ya, tapi intinya seperti itu pesan-pesan saya gitu. Wah, gak nyangka sih saya kalau Mas Naufal bakalan memberikan jawaban sebanyak ini. Melimpah banget ya. Berapa menit sih kita udah? Tidak tahu. udah ngomongnya ngalur ngidul kalau kata orang Jawa. Banyak juga ya ternyata inspirasi yang diberikan oleh Mas Naufal. Walaupun sudah merdeka, kita tetap harus berjuang sesuai bidang kita masing-masing. Seperti Mas Naufal yang berjuang di bidang arsitektur. Rupanya visi misi Al Muslim yang menghasilkan generasi muslim untuk menjadi Khalifatullah fil Ard yang rahmatan lil alamin masih melekat di kakak-kakak alumni ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Naufal yang telah hadir dan meluangkan Sama-sama. waktu. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Dan nitip salam ya untuk kakak-kakak alumni yang lain. Insyaallah. Karena kita berbatas waktu, kita sudahi dulu ya. Oke. Sampai jumpa di podcast SMP Al Muslim yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.